salib rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Fayaqulu al-murtaji kufral masawi Abdullah bin Hijaji al-Khuluni al-masyhur bi Syarqawi hadihi taqyidatun latifah ala hukmil arif billah Sayyid Ahmad bin Athaillah qaddasa sirahu wa qasadahu biha bil ghalib itobal muridin as-sadiqin wa taqihim ila maqamil irfan wa yanbaghi lana an taqtasiru ala bayani maqsudihi bihasbil imkan. Qala radhiyallahu anhu. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kajian sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Nanti mungkin untuk musrifnya atau untuk yang membacakannya akan ganti-ganti sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Dan ini mungkin untuk hari pertama ini yang bisa mengikuti hanya beberapa orang saja. Bahkan kalau melihat jadwalnya mungkin sekarang sudah masuk di jadwal tahfidzul Quran, bukan kajian, tetapi ya karena ini hari pertama mungkin ya. Insya Allah mungkin untuk kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu atau dua ulasan hikmah dari kitab yang pernah dikaji waktu tahun kemarin, juga pernah disampaikan, pernah dibahas oleh Ustadz Andre ya, tentang kajian dari hikam. Ini murojaah saja, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja ingda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri na tatagenan alal amali kana amal. Ai amalul jawarihi tegesna amal anggota badan, minas sholawati tina sholat, wa adkar sareng zikir, wa ghairiha sareng sajabana. Wal mu'tamadu ala dalika al ibadu wal muridun fal awwalun ya'tamiduna 'alaiha biduhulil jannah wa tan'im. Dina hikmah anu kahiji ieu sebab bahasan hikam yaitu tentang hikmah-hikmah. Isina atau isi daripada hikam ini tentang hikmah-hikmah yang kurang lebih ada sekitar 200 hikmah yang ada dalam kitab ini, dan ini dikarangnya oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau muridnya atau paham dari mungkin Thariqah Syadiliyah juga. Banyak sekali hikmah yang dikutip oleh para ulama dari kitab-kitab ini. Artinya kutipan, dan ini kita hikam ini kutipan imam atau karangan Imam Ibnu Athaillah tanpa ada referensi atau tanpa ada kutipan di dalamnya dari kitab-kitab manapun. Contoh misalkan dalam Durrah atau kitab apa biasanya ada Jubdatul Wa'idin atau Raudatul Talibin misalkan. Nah kalau dalam hikam ini tidak ada. Ini betul-betul hasil dari pemikiran beliau, hasil dari kemurnian hati beliau, sehingga memunculkan atau menghasilkan hikmah ini yang dihimpun dalam kitab hikmah. Dalam kitab hikam. Nah, hikmah pertama, salah satu ciri orang yang bergantung pada amal, min alamatil i'timadi alal amal, yang dimaksud dengan bergantung pada amal itu yaitu amal jawarih, amal anggota badan.
dari mulai sholat, zikir, kemudian kasab juga bisa jadi. Itu bagian daripada ciri-ciri orang yang bergantung pada amal. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan bahwa masuk surga itu bukan karena amal, bahkan oleh Imam Ghazali juga kan ya mengatakan demikian. Tetapi surga itu adalah berkat rahmat Allah, berkat pertolongan Allah, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Karena ibadah kita sekalipun sebanyak apapun, serajin apapun, kalau misalkan tidak ada rahmat Allah, tidak akan mungkin mendapatkan, atau surga itu bukan berarti jaminan daripada amal kita. Yang menentukan amal kita adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka dari pada hikmah yang pertama ini, Ibnu Athaillah menyampaikan ciri orang yang bergantung pada amal itu nuqsanu roja, kurangnya pengharapan pada Allah, karena dia bergantung pada amalnya. Tenang we datos sholat, tenang we datos zikir, kurang puasa erek hayang menang mobil misalkannya, muasaan mobil misalkan, yakin gitu ya. Dengan itu secara ilmu hikmah mungkin itu tidak tepat gitu ya. Secara ilmu tasawuf tidak tepat, karena ibadah kita, sholat kita, zikir kita bukan untuk apa-apa, bukan untuk mendapatkan balasan sesaat, yang saat itu kita melakukan, saat itu juga dikabul oleh Allah. Muasaan pengen tadi contohnya misalkan dengan membacakan sholawat, mungkin bisa saja dalam persepsi yang lain, tetapi dalam persepsi tasawuf itu tidak masuk, karena ibadah kita harus didasari atas lillahi ta'ala gitu, bukan karena amal kita. Kalau sholat ya sholat saja, duha ya duha, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tahajud pun sama gitu. Kesampingkan mungkin ya persepsi atau kacamata kajian ilmu yang lainnya. Kalau kajian tasawuf demikian gitu ya. Walaupun mungkin ada juga dalam hikmah ya, tirakat yang kayak gitu mungkin bisa saja gitu ya. Tetapi dalam perspektif tasawuf itu tidak masuk. Jadi nantinya akan mengakibatkan kurangnya roja, kurangnya pengharapan kepada Allah. Aya roja'tuhu fillahi ta'ala ayyadhulahul jannah wa yanzihi minal adab in kana minal ibad wa ayyusilahu ila matlubihi al mutaqaddim in kana minal murid inda wujudi jalan. Nah, jadi kembali lagi, simpulan daripada hikmah yang pertama ini adalah ciri orang yang bergantung pada amal itu dia akan berkurang dalam melakukan ibadahnya, atau dia akan kurang pengharapannya kepada Allah. Dia akan bergantung pada amal, bergantung pada perbuatan, bergantung pada ibadah yang dia lakukan. Jadi tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang berhasil tanpa ada ketentuan qada dan qadar dari Allah gitu ya. Qadarullah. Jadi kalimat-kalimat qadarullah itu memang tepat gitu. Karena tidak ada kata kebetulan, karena semuanya juga sudah ditentukan oleh Allah. Maka dalam hikmah ini mudah-mudahan menjadi renungan juga untuk kita, bahwa usaha kita itu adalah bagian kewajiban aja, udah cukup meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian kewajiban. Kasab kita termasuk, ngajar kita itu termasuk, usaha kita misalkan yang dagang itu bagian dari kewajiban. Hasilnya nanti bagaimana, untung dan ruginya kumaha engke, itu yang jelas mah kewajiban orang hidup itu gawe cenah. Patah kolot kapungkur mah mapatahan teh gitu. Kewajiban hirup mah jang gawe. Kewajiban ibadahnya sholat. Artinya apa? Artinya jangan menuntut
lebih dari ibadah kita kepada Allah gitu ya. Jadi karena itu sebagai kewajiban kita. Nuqsanur raja ingda wujudi zalal. Zalal di sini yang dimaksud adalah perkara duniawi, perkara duniawi atau perkara yang akan rusak, perkara yang akan habis, hancur yang dimaksud. Selanjutnya di hikmah kedua, nah, bungan waktu nanan mepetnya Ustaz, ayo nama ayo mah ngabaladahan wae lah ya. Mungkin hikmahnya untuk kesempatan ini bisa disampaikan hanya satu hikmah saja dulu, karena sekarang juga sudah jam 9, nanti masuk ke kelas juga. Mudah-mudahan untuk kajian ini bisa diikuti oleh semua dewan asatid, ustadzat, dan yang halangan pun gitu ya, karena ini tidak ada kaitannya ya, Aid masih bisa mengikuti, kecuali dalam hifdzul Qur'annya mungkin nanti yang akan membedakan itu. Nah itu saja mungkin, mudah-mudahan kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kajian seperti ini mudah-mudahan menjadi tambah keberkahan ibadah puasa kita. Amin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.